Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatizah, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita untuk mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan taklim kita pada malam Senin ini, yang mana malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab kitab fikih Kifatul Akhyar, melanjutkan bacaan kita yaitu sampai halaman 70. Wa yugsalul ina min wulugil kalbi wal khinzir sab'a marrat. Ada enggak? Agak ke bawah dikit tuh. Subjudul baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini, amin. Wa yugsalul ina'u min wulugil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna biturabi wa yugsalu min sa'irin najasati marratan wahidatan ta'ti alaihi wassalasu afdal. Ammal kalba faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu summa yaghsilhu sab'a marratin, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin ukhra lahu tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalbu an yaghsilahu sab'a marratin awlahunna biturabi.
Wal wulugh fil lughati asyurb bi atrafi al-lisan. Wajhud dilalah annahu alaihi salatu wassalam amara bil ghusli wa zahirihi al-wujub. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam tuhur yadullu ala at-tathhir. Wat taharah takunu an hadasin wa an najasin. Wala hadasin huna fata'ayyanu an-najas. Fa in qila al-muradu huna at-taharah al-lughawiyyah fal jawab anna hamla al-lafza 'ala al-haqiqah asy-syar'iyyah muqaddamun 'ala al-haqiqah al-lughawiyyah ma'a annahu sallallahu alaihi wasallam ba'asa li bayani syar'iyyati wa fil hadisi dilalatun 'ala najasati ma walagha fihi al-qalb wa in kana ta'aman ma'ian haruma akluhu li anna iraqatahu ida'atu mal falau kana tahiran lam yu'mal bi iraqatihi wallahu a'lam. Pada pembahasan yang berikutnya, muallif ataupun pengarang kitab ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membersihkan najis ya yang berasal dari jilatan anjing ataupun babi. Ya, tuh. Sini dikatakan wa yuksalul ina'i min wulughil kalbi wal khinzir sab'a marratin. Ya. Jadi bejana yang digunakan atau dipakai minum oleh seekor anjing ataupun babi, ya, itu harus diapain? Ya, dicuci sebanyak berapa kali? Sab'a marratin. Sebanyak 7 kali. Ya. Jadi kita nih kalau punya bejana ya, bejana itu kita taruh depan rumah kita atau di manalah. Ya, tuh. Itu bejana kadang kita pakai kalau air lagi kagak kita pakai buat wudu atau buat apalah namanya bersuci, buat cebok ya. Tuh. Ya, tapi di situ kita tahu kalau bejana itu ya sering dipakai atau digunakan untuk minum kasih anjing ataupun anjing minum di situ. Ya, tuh. Nah, bejana itu kalau kita mau pakai jangan langsung dipakai, tapi diapain? Dicuci dulu sebanyak 7 kali. Ya, itu kalau kita tahu, ya. Yang tahu kan kita. Apalagi kita tinggal di suatu daerah yang mana daerah tempat kita tinggal itu banyak anjing liar contohnya. Ya, kalau di sini sih kayaknya nggak ada ya anjing liar ya. Ada nggak anjing liar di sini? Ya, kadang ada paling 1 2 gitu ya. Ya, nggak kayak di daerah mana itu. Kalau di Padang gitu, ya, di Padang saya kan punya istri orang Padang gitu. Ya, kalau namanya orang Padang tuh habis subuh, ya, dia pakai koko, pakai serebet sarung, sama peci, yang dituntun itu bukannya kambing, tapi apaan? Anjing. Ya, tapi itu anjing piaraan. Ya, anjing piaraan maksudnya apa? Itu anjing dipakai buat berburu. Ya, anjing yang terlatih. Ya. Nah, kalau anjing yang terlatih, apalagi dia anjing piaraan, ketika kita suruh berburu, contohnya berburu rusa atau apapun yang ada, ya, itu binatang yang hasil buruan meskipun dari seekor anjing halal kita apain? Kita makan. Kalau memang anjing itu adalah anjing apa? Anjing piaraan atau anjing buruan yang biasa kita pakai untuk berburu. Ya, tapi kalau dia dibunuh oleh anjing liar yang bukan piaraan kita tetap nggak boleh. Kenapa? Jadinya bangke. Ya, itu nanti akan kita jelaskan secara rinci pada penjelasan nanti kaifiyah as-sayd, bagaimana cara ya membunuh dengan menggunakan alat ataupun menggunakan ya hewan yang terlatih atau yang kita latih. Tuh. Nah, sekarang pembahasan kita adalah masalah bejana nih. Ya, kita ada punya bejana, ya, tuh kadang kita pakai wudu, tapi tahulah begitu kita bangun subuh-subuh anjing lagi minum di situ tuh. Ya, itu jangan kita pakai dulu. Kita apain tadi? Kita cuci dulu tuh wajananya sebanyak 7 kali. Ya, tuh kata mazhab Imam Syafi'i. Bahkan dikatakan ihdahunna biturab. Ya,
Di antara yang 7 itu salah satunya harus menggunakan debu ataupun tanah. Ya, tuh. Kenapa? Karena yang namanya najis anjing itu kan termasuk najis mughallazah. Ya, ama najis babi itu najis mughallazah. Artinya mughallazah itu najis yang apa? Yang berat. Ya, najis kan ada 3. Ada najis apa? Yang pertama mukhaffafah, najis ringan, ada najis mutawassithah, najis yang sedang, ada najis mughallazah, najis yang berat. Ya, nane anjing sama babi ini termasuk kategori ke dalam apa? Ya, najis yang berat. Makanya untuk menghilangkan najis anjing atau babi itu tidak cukup hanya sekedar dicuci, apalagi sekedar disiramin air doang. Ya, tuh. Untuk menghilangkan yang berat itu salah satunya kata Imam Syafi'i harus menggunakan debu. Ya, digosok. Kalau kita bilang sekarang mungkin ada alat namanya abu gosok. Ya, yang penting pakai yang keset-keset gitu. Biar apa? Biar najisnya itu benar-benar terangkat. Ya, itu maksudnya. Kenapa? Saking beratnya najis yang dihasilkan dari binatang yang namanya kalb, anjing ataupun babi. Tuh, ya. Wa yuksalu min sa'irin najasat marratan wahidah. Yaitu, jadi untuk yang lain dicuci dari najis-najis yang lain itu marratan wahidah, cukup satu kali. Kalau memang bukan najis yang dihasilkan dari anjing ataupun babi. Tuh, ya, tuh. Ta'ti alaihi, ya, tuh cukup dibersihkan satu kali, ya. Wassalasu abdul, tapi 3 kali lebih baik. Ya, meskipun kalau najis selain anjing babi kalau dicuci satu kali sebenarnya sih udah cukup, ya. Tapi kalau kita cuci 3 kali lebih baik untuk menghilangkan keraguan. Ya, karena menghilangkan najis itu kan ketiga sifatnya harus hilang, baik baunya, warnanya dan rasanya. Ya, tuh. Jadi kalau masih ada salah satu sifat ninggalin, meskipun kita udah cuci, harus apain tuh? Harus kita ulangi lagi cucian itu sampai berapa kali? 3 kali. Allahumma kecuali kalau memang tuh udah kita usahain cuci 3 kali masih tetap ninggalin. Seperti bekas darah, maaf ya. Darah yang dihasilkan dari apa tuh? Ya, celana seorang wanita yang habis head. Ya, udah digosok-gosok tuh. Ya kan? Tapi masih ninggalin warnanya. Nah, itu dimaafkan. Ya, masa nggak mungkin kita gunting tuh celananya kan nggak mungkin. Ya, kita buangin. Makanya dijadikan suatu najis yang dimaafkan. Artinya setelah kita berusaha semaksimal mungkin tapi masih meninggalkan warna yang ada yaitu warna darah. Itu kan? Itu nggak apa-apa itu, ya. Baik. Ammal kalb faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai cara mencuci najis yang dihasilkan dari anjing, ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum." Apabila seekor anjing minum di salah satu bejana di antara kalian falyurikhu, ya, tuh harus diapain? Ditumpahin tuh bejananya, ditublekin, dibuang, ya, tuh air sisa yang bekas dia minum. Habis itu diapain? Summal yaghsilhu sab'a marrat. Setelah dibuang tuh airnya, baru dicuci itu bejananya sebanyak 3 kali. Jangan sampai air yang bekas dipakai minum ame anjing kena kulit kita. Otomatis kita juga harus nyuci 7 kali juga. Makanya tublekinnya hati-hati. Ya, jangan sampai terkena bagian anggota tubuh kita dengan air yang bekas dipakai minum oleh seekor anjing. Tuh, ya. Nah, kalau kena berarti apa dong? Kita harus cuci juga tubuh kita yang terkena anjing sisa air tadi harus cuci 7 kali juga. Jadi repot tuh.
Ya, 2 kali kerjaan. Makanya kita ngapa-ngapain tuh harus apa tuh? Ada ilmunya. Ya, jangan orang kan kadang pengen buangin kotoran. Contohnya ada kucing buang kotoran di depan rumah kita tuh. Ya, kita cara bersihinnya kita seblokin air. Ya, itu air yang kita seblokin kan mencrat kemana-mana itu. Ya, airnya tadi yang tempat itu tidak terkena najis jadi terkena najis. Pakai ilmu. Gimana caranya? Pelan-pelan siraminnya tuh, ya. Kalau perlu apalagi kan zaman sekarang udah modern, ada alat buat ngedorong, ya. Itu apalagi pakai selang pelan-pelan, jangan main semprot aja pakai shower begitu kayak orang nyuci setim mobil atau setim motor. Jangan. Itu menyebabkan najisnya akan apa? Berceceran atau bermuncratan mana-mana. Tuh, itu namanya ilmu. Kita harus punya caranya untuk membersihkan najis yang ada. Tuh, ya. Baik. Ulahunna biturab. Ya, tuh. Salah satunya ya, cara menghilangkan najis yang berat dari anjing atau babi itu dengan menggunakan debu ataupun dengan menggunakan tanah. Ya, tapi di sini Bapak-bapak sekalian harus kita perhatikan juga debu ataupun tanah yang kita pakai untuk menghilangkan najis anjing atau babi, debunya juga harus debu yang suci. Ya, jangan pakai tanah atau debu-debu yang udah terkena najis. Ya, menghilangkan najis dengan sesuatu yang najis gimana? Nggak mungkin. Ya, dosa kita pengen bertobat tapi berdosa lagi, bukannya diampunin, yang ada tambah dosa. Ya, saya bertobat dah nggak mau nyolong sendal di masjid, besoknya ngerampok bang, lebih gedean lagi dosanya. Nyolong di masjid kagak tapi ngerampok bang. Tuh, ya. Kalau orang udah tobat, tobat dah nggak mau ngambil sendal di masjid lagi, udah jangan dikerjain. Ya, nyolong sendal aja jangan, apalagi yang gede-gede lagi tuh. Ya, itu namanya apaan? Ya, menghilangkan sesuatu dengan yang pas untuk dipakai untuk menghilangkan. Sama kita menghilangkan najis dengan sesuatu yang suci. Dengan menggunakan sesuatu yang tidak suci. Makanya hasilnya akan apa? Akan jadi tidak suci lagi. Kayak tadi tuh, bersihin najis yang berat dengan menggunakan yang sudah terkena najis atau debu yang sudah kena najis. Itu enggak boleh. Baik. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat ya yang lain baginya ya, faghsiluhu sab'a marratin. Ya, tuh. Cucilah ya bagian yang terkena najis tadi 7 kali. Wa affiruhu saminah biturab. Tuh. Setelah itu yang ke-8-nya harus diapain? Digosokin pakai debu ataupun pakai tanah. Ibarat kata itu di sini bahasa affiru dilumurin. Ya, itu pakai apa tuh? Pakai debu ataupun pakai tanah. Hitungannya yang ke-8 berarti. Ya, itu dalam riwayat yang lain. Ya, padahal hadisnya tadi kan ya faghsilu sab'a marrat ulahunna biturab. Tapi dalam riwayat hadis yang lain yang ke-8-nya pakai debu. Berarti sama juga sebenarnya. 7 tambah 1 berapa? 8. Ya, itu. Baik. Wal wulug fil lughah. Ya. Jadi yang dimaksud wulug fil lughah menurut bahasa asyurbu bi atrafil lisan. Ya, minum dengan menggunakan salah satu bagian yang ada pada lidah. Ya, kita bisa ngelihat gak kucing kalau minum bang kayak kita diteguk. Ya, kucing minum pakai apaan? Lidah. Gitu kan? Ya. Mau lidah yang bagian pinggir sebelah kanan kayak, mau yang pinggir sebelah kiri kayak, atau mau yang tengah atau sekaligus semua dicelupin lidahnya, tetap itu sudah terkontaminasi dengan yang namanya najis yang mughalladzah. Ya. Dikit doang Ustaz tadi saya lihat diminum lidahnya cuma dikit dimasukin celupin ke air, sama aja. Ya, tuh yang namanya najis banyak dikit tetap najis, apalagi najisnya najis yang mughalladzah. Ya, najis yang berat.
ya itu sama hukumnya. Maka dikatakan itu yang namanya wuluk itu minum dengan menggunakan bagian lidah yang ada tuh, ya kan? Baik. Wajhud dilalah, ya. Nah, yang menjadi maksud dari hadis yang di atas tadi, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam amara bil ghusli, memerintahkan atau menyuruh untuk dicuci. Wa zahiruhu al wujub, ya. Nah, perintah untuk mencuci bagian ya bejana yang bekas dipakai minum anjing itu hukumnya apa ya cucinya? Wajib. Ya, perintahnya itu wajib, berarti kalau kita enggak laksanain hukumnya apa ya? Dosa. Ya, tuh. Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuhur. Ya, yang dimaksud dengan kalimat tuhur, suci, ya dulu alat tathir, ya, yaitu membersihkan ataupun mensucikan. Ya, wa taharah takunu min hadasin wa an najasin. Yang namanya taharah, bersuci itu, ya, itu bisa terjadi karena adanya apa? Hadas dan adanya najis. Ya. Apa sih Ustadz bedanya hadas sama najis? Apa bedanya? Kalau najis kelihatan, kalau hadas nggak kelihatan. Ya. Kayak orang udah balik, dia mimpi. Itu orang habis mimpi udah balik berarti dia punya najis atau punya hadas? Hadas. Jangan dibilang punya najis. Oh, tuh orang punya najis tuh semalam dia habis ngimpi. Nggak ada. Ya, orang lagi punya hadas. Hadas apa itu? Hadas besar. Ya. Ya sama bapak-bapak juga kalau habis tempur malam Jumat bunuh orang kafir, ya. Itu paginya punya apa tuh? Hadas, bukan punya najis. Berarti kalau hadas itu kan ya sesuatu yang tidak nampak tapi harus diapain? Disucikan dengan cara tohara. Tapi kalau najis kelihatan. Ya, tuh. Pak Haji Maryudi, sarungnya kena tai kucing tuh kelihatan. Kenapa? Ya, bendanya nggak kelihatan, baunya asem. Ya kan? Baunya asam kagak kelihatan bekas ada warna kuning. Ya. Itu kelihatan kalau najis, tapi kalau hadas nggak kelihatan. Ya meskipun najis dibagi ada dua, ada najis aini, ada najis hukmi. Ya, najis yang kelihatan atau najis yang nggak kelihatan. Tapi yang nggak kelihatan juga dikarenakan karena memang najis itu sulit untuk dilihat, bukan nggak kelihatan. Ya, secara pengertian umumnya yang namanya najis pasti kelihatan. Ya kan? Ya kayak najis anjing bekas minum di bejana yang kita pakai. Najis ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya. Loh nggak kelihatan kok harus cuci 7 kali? Ya karena dia najis. Loh kok najis? Iya najisnya mughaladzah. Makanya harus 7 kali. Ya kan? Tuh, maksud nggak kelihatan itu najisnya juga nggak kelihatan seperti apa? Najis anjing ya, tuh dan lain sebagainya. Ya, tuh. Baik. Wa an najas wala hadas huna fata'iyanu an najas, ya tidak ada hadas di sini kalau tidak dijelaskan adanya suatu najis, ya itu. Fa in kila al murad huna at-taharah al-lughawiyah, ya ada sebagian pendapat yang menjelaskan bahwasanya maksud taharah di sini adalah taharah secara al-lughawiyah. Ya, artinya al-lughawiyah taharah menurut bahasa doang. Ya, jadi kalau menurut syarak itu kan yang namanya taharah itu membersihkan sesuatu dari najis dan hadas. Ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, hadas kecil kita hilangkan dengan berwudu, hadas besar kita hilangkan dengan mandi. Ya, tuh. Caranya untuk menghilangkan dengan toharo. Tuh makanya dikatakan
Maksud di sini toharohnya secara bahasa, ya, bukan secara istilah ataupun syarak tuh. Fal jawab, maka diberikan jawaban anna hamlal lafza 'alal haqiqah asy-syar'iyyah muqaddamun 'ala al haqiqah al-lughawiyah tuh. Karena yang namanya ya pengertian lapas syariah menurut haqiqah yang menurut syar'i itu harus dikedepankan, harus didahulukan daripada al haqiqah al-lughawiyah. Ya, sekedar ya hakikat menurut bahasa saja. Jadi yang kita kedepankan itu menurut apanya? Menurut ya apa itu tadi? Syar'iyahnya, bukan menurut pengertian bahasanya. Kalau toh memang toharan hanya sekedar membersihkan, ya membersihkan apa? Ya kan? Syarak menjelaskan yang dibersihkan adalah najis. Ya, yang diangkat adalah hadas. Tuh, ya. Karena kan tadi pengertian secara bahasa itu enggak menjelaskan tentang apanya, ya. Bagaimana itu menghilangkannya, ya. Hanya sekedar bersuci doang. Ya, bersuci dari apa? Hadas kecil atau hadas besar? Najis berat, najis ringan atau najis yang sedang? Ya, tuh. Makanya di sini dikatakan fal hab anna hamlal labs ala syar'i anal haqiqah asy-syar'iyyah, ya, menggunakan lapas menurut hakikah menurut syariat lebih didahulukan daripada menggunakan al hakikah dalam segi apa bahasanya. Karena kalau bahasa nantinya kita akan kurang paham, ya. Karena menurut bahasa itu kan kayak sholat. Sholat menurut bahasa artinya apa? Doa, ya kan? Menurut bahasa doa, namanya doa. Kita kan lagi ngapain aja boleh gak doa? Boleh gak? Boleh. Tapi menurut syariah, sholat itu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamun bit taslim. Ya, yang namanya sholat itu adalah sesuatu perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Dengan salam. Itu bisa kita paham dari pengertian apa? Syarak. Ya, kalau hanya bahasa doang kita nggak paham. As-salatu lughatan ad-du'a. Ya, salat menurut bahasa artinya apa ya? Doa. Nah, kita lagi gini lagi ngaji bisa doa enggak? Bisa. Berarti kita lagi ngaji bisa langsung salat dong. Ya. Kalau menurut pengertian secara bahasa. Ya, kita akan lebih paham ketika dijelaskan pengertian menurut apanya? Istilah ataupun syaraknya. Ya, sama kayak tadi itu kalau dikatakan at-taharah lughatan yaitu ya taharah artinya apa? Secara bahasanya membersihkan. Membersihkan apa? Ya kan? Ya najis. Najis apa? Najis yang berat dengan mandi, najis yang ringan dengan berwudu itu ya. Jadi kita bisa apa? Lebih paham lagi ketika kita sudah memahami pengertian menurut istilah syar'i ya, ketimbang pengertian hanya sekedar menurut apa? Bahasa saja ya. Tuh. Ma'a annahu sallallahu alaihi wasallam ba'asa li bayani syar'iyyat. Ya, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ya untuk menjelaskan tentang hukum-hukum syariat. Ya, jadi kehadiran Nabi Allah utus ini untuk ngapain? Menjelaskan keterangan ya, keterangan yang menurut syariat. Ya, bukan menurut bahasa doang. Karena kalau menurut bahasa yang Nabi jelasin kagak ada yang paham. Kayak tadi salat lugotan doa ya. Kita namanya doa kan lagi tidur boleh gak doa? Boleh. Sementara kita lagi tidur salat boleh gak? Nggak boleh. Ya kan? Lagi makan, lagi bercanda sambil doa boleh gak? Ya boleh aja cuman kurang adab. Ya, kita sambil sholat lagi sholat bercanda boleh gak? Ya nggak boleh. Gimana kok orang sholat sambil bercanda? Ya, gimana kok orang sholat sambil tidur-tiduran, sambil ngobrol? Ya, nah itu makanya akan kita pahami kalau sudah dijelaskan menurut istilah syar'inya, bukan menurut lughah atau bahasanya. Ya, itu.
Wa fil hadisi dilalatun ala najasatihi wal ghufihil kalb. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya najisnya ya tuh sesuatu yang dipakai atau digunakan oleh anjing untuk dia minum. Wa in kana ta'aman ma'ian haruma akluhu. Meskipun makanan yang dalam bentuk cair atau kuah tetap haram untuk kita makan. Ya. Meskipun banyak sekarang Pak, ada orang makan bareng anjing, satu piring berdua anjing. Banyak gak? Banyak. Itu orang sono, orang Duren Tiga jangan ikut-ikutan. Ya, itu orang pahlawan Kalibata ikut-ikutan lagi makan bareng anjing itu. Jangan. Ya, karena anjing biar gimana juga tetap hukumnya najis, dan najisnya adalah najis mughallazah. Ya, najis yang berat, bukan najis yang ringan. Ya, hati-hati kita. Ya. Li'anna iraqatuhu ida'atun mal. Ya, karena ya itu membuang ya sebagian sisa makanan atau minuman yang dimakan oleh anjing itu dikatakan apa? Ida'atul mal. Ya, akan diartikan sebagai apa? Pemborosan dalam penggunaan harta. Ibarat kata mubazir, kok dibuang sayang-sayang. Ya, sementara dalam hukum syariat nggak ada kata istilah sayang-sayang. Ya, kita habis bikin susu satu gelas muk yang gede. Ya, ada orang tetesin baygon setetes. Kita bilang sayang-sayang. Sayang-sayang nggak? Nggak mungkin. Kita apain? Kita buang. Kenapa? Iya, susunya satu muk gelas yang gede, meskipun setetes racun, bahaya nggak buat apaan? Buat tubuh kita. Karena kan kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Segala sesuatu yang membahayakan harus lebih dikedepankan meskipun di situ ada maslahahnya. Ya, secara akal logika kita bilang mubazir. Bukan masalah mubazirnya, tapi apa? Di situ ada najis yang akan membahayakan kalau kita tetap kekeh untuk mengkonsumsi minuman yang sudah terkontaminasi dengan racun. Ya, tuh biar paham kita jadinya. Ya. Falau kana tahiran lam yu'mar bi iraqatihi. Seandainya makanan atau minuman yang bekas dipakai atau diminum atau dimakan ame anjing itu enggak najis atau suci, enggak mungkin Nabi nyuruh kita untuk numpahin. Ya, enggak mungkin. Makanya Nabi bilang iraqat, diapain tuh? Dibuang, ditublekin. Ya, kenapa? Karena di situ ada najis, meskipun daging setengah kilo, sekilo baru kita beli. Ya, kita lagi rendam tahu-tahu dijilat sama anjing, kita apain tuh? Cuci. Jangan, itu najisnya udah apa? Tercemar ke semua daging karena kita naruhnya di air yang kita pakai untuk merendam daging. Kecuali kalau terpisah, lain lagi. Ah, sayang nih, baru beli daging segar di pasar sana, pasar Minggu nih. Ya, 2 kilo gue lagi rendam, tahu-tahu anjing masuk. Ya, dimakan itu, ya, diminum di situ. Nah, itu buang. Enggak ada istilah kata apa? Mubazir. Kenapa? Karena yang kita khawatirkannya itu haram hukumnya kita memakan sesuatu yang najis. Ya, itu. Baik. Qad nahaina ma'a anna qad nahaina an idaatil mal. Ya, meskipun Nabi memang melarang kita apa? Membuang-buang harta. Kalau memang membuang hartanya itu pada tempat-tempat yang tidak dibolehkan. Seperti kita ngambil beli makanan buat buka puasa, semua makanan buat buka puasa dibeli, itu minuman. Ya, ada es jeruk, ya, ada es apa namanya itu, es cendol, es cincau, es mabok. Ya, tuh semua diminum tuh, dibeli. Begitu datang maghrib yang diminum cuma es cendol, sisanya diapain? Dibuang. Nah, ini yang nggak boleh. Pemborosan namanya. Ya, udah tahu kita lagi puasa, apaan sih yang kagak enak? Ya, semua.
Pak, kita kalau lagi puasa tuh menjelang buka puasa kita bilang, "Nih air nih 1 tong gua habis minum nih." Ya, kira-kira begitu ya? Air setong habis minum, masuk akal nggak? Kagak, kenapa? Nafsu, ya. "Ah, gue beli semua ah, entar buat buka puasa gue minum enak semua nih." Baru 1 gelas belum habis Pak, 1 gelas cendol udah apa? Udah, udah kenyang, udah tahap dia tuh. Ya, akhirnya diapain? Dibuang. Ini yang namanya idha'atul mal. Ya, ngebuang-buang harta. Jadinya al-israfu minasyaiton. Ya, pemborosan merupakan salah satu sifatnya syaiton. Jadi jangan sampai kita apa tuh? Kita boros ya tuh. Summa la farqa baina an yatanajjas biwulughihi au baulihi au damihi wallahu alam bisawab ya. Nanti kita akan lanjutkan, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin.